Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merebut pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kau telah menjadi milik orang lain. Tak selayaknya jika kita masih menggantungkan angan-angan untuk kita berdua. Hati Kakang telah berubah. Tidak, Kendedes. Sama sekali tidak berubah. Akan tetapi aku tidak boleh hanyut menuruti keinginan. Aku mencintaimu, tetapi aku harus menumbuhkan perasaan lain. Karena kau telah menjadi milik aku. Bahkan kau akan segera mendapatkan keturunan. Aku hanya memiliki tubuhku, tidak jiwaku. Terima kasih. Tetapi apakah tidak pernah tumbuh sebuah pertanyaan di dadamu? Apakah kita akan tetap seperti ini? Betapa naifnya. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Panas Bara Perapian. Dalam seri ke-253 ini dengan para pemain Rusli sebagai Tunggul Amatung, Haris Sudiro sebagai Prakolapati, Nanang sebagai Diposari, M. Abud sebagai Ken Arok, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Ken Arok telah berada di pendopo pasewakan Istana Pakuwon Tumapel, bersama-sama dengan Kebo Ijo, serta Senopati Prakolapati dan Senopati Diposari, yang tengah menunggu aku Tunggul Amatung yang akan menerima mereka. Tetapi apa yang dialami oleh Ken Arok terulang kembali. Meski telah lama menunggu, ternyata aku Tunggul Amatung belum juga muncul dari ruang dalam. Ken Arok seperti tidak sabar lagi. Adalah Senopati Prakolapati yang terpaksa mengalah dengan menghadap aku di ruang dalam. Bagaimana Prakolapati? Ampun tuanku, Ken Arok sekarang telah berada di pendopo. Aku sudah tahu itu. Lalu mengapa? Ampun tuanku, sudah tiba waktunya tuanku untuk... Untuk apa? Persoalan Ken Arok harus segera diselesaikan tuanku. Siapa yang mengatakan sudah waktunya? Siapa yang berhak menentukan? Ampun tuanku, yang berhak menentukan adalah tuanku aku. Kau sendiri telah mengatakan Pragolapati bahwa aku yang menentukan. Apakah aku akan menemui Ken Arok sekarang atau nanti, atau kapan saja adalah aku.
Ken Arok bagiku hanya debu. Ia bukan orang penting. Biar saja ia menunggu. Akan tetapi tuanku, Bagaimana? sebaiknya tuanku menemui Ken Arok sekarang juga. Apa hakmu mengatur sedemikian rupa Pragolapati? Ampun tuanku, hamba terpaksa menyarankan demikian karena Ken Arok bukan orang yang berpikiran waras. Ia baru saja telah mengancamku, tuan. Mengancammu bagaimana? Ampun tuanku, hamba hanya mengatakan apa yang dilakukan Ken Arok. Ken Arok tidak sabar menunggu terlampau lama di pendopo. Ia mengancam hamba akan meninggalkan pendopo Pasewakan jika terlampau lama menunggu. Gila, ia berani mengatakan demikian? Hamba tuanku, apa yang dilakukan oleh Ken Arok memang perbuatan yang tidak masuk akal, tidak mengenal tata kesopanan dan unggah-ungguh. Tetapi demikianlah kenyataannya. Ia melakukan hal yang demikian itu. Kau bisa memaksanya untuk tetap berada di pendopo, menunggu aku menemuinya, meski aku akan menemuinya besok. Hamba bermaksud demikian, tuanku. Akan tetapi yang terjadi adalah sebuah kekacauan. Ken Arok tentu akan melawan, dan tentu akan terjadi sebuah pertempuran di dalam istana. Tuanku tentu tidak menghendaki hal itu akan terjadi. Baik. Baiklah, aku akan temui dia. Kurang ajar. Ia merasa dirinya adalah orang yang sangat penting. Berani bersikap demikian terhadapku. Aku tidak betah. Tenanglah, Ken Arok. Bisa tenang bagaimana? Kakang Pragolapati tengah menghadap aku. Tenanglah. Bagiku terlalu lama. Terlalu lama. Aku akan meninggalkan tempat ini. Jangan, Ken Arok. Aku minta jangan. Kau akan mendapat tuduhan memang telah melakukan perampokan dan pembunuhan itu jika kau memaksakan diri meninggalkan tempat ini, Ken Arok. Sombongnya aku itu. Sombong sekali dia. Ken Arok. Ken Arok. Kendalikanlah dirimu. Ken Arok. Senopati Diposari menjadi pucat. Wajahnya pias ketika mendengar suara yang mengaum menggetarkan, seolah menggoyang pilar-pilar penyangga pendopo istana. Kebo Ijo terlonjak karenanya. Ken Arok yang mengaum dahsyat serasa akan merontokkan jantungnya. Dan ternyata suara yang menggetarkan itu menyusup langsung ke dada Aku Tunggul Amatung, seolah ingin mengatakan jangan remehkan Ken Arok. Ken Arok, Hamba tuanku. tahukah engkau mengapa kau kupanggil menghadap? Hamba tuanku. Hamba mengetahui mengapa hamba dipanggil menghadap. Tuanku Aku Tunggul Amatung mencurigai hamba telah menjadi perampok yang mengacaukan Tumapel hari ini. Bagus, bagus sekali jika kau mengetahui. Nah, sekarang apa jawabmu? Ampun tuanku. Hamba menolak tuduhan itu. Apa? Hamba menolak tuduhan itu. Hamba tidak melakukan perampokan yang tuanku tuduhkan itu. Jika tuanku menuduh hamba, silahkan tuanku menunjukkan bukti-buktinya. Hamba tidak keberatan dihukum jika memang hamba melakukan perampokan itu. Itulah jawaban hamba. Jadi kau tidak mengakui perbuatanmu? Bagaimana hamba akan mengakui perbuatan yang tidak pernah hamba lakukan, tuanku? Baiklah, Diposari. Hamba, tuanku. Dan kau Pragolapati. Hamba tuanku. Ku berikan wewenang kepada kalian berdua sepenuhnya untuk memeriksanya. Ken Arok, kau telah mendengar apa yang telah menjadi sabda tuanku Akuwu, yang telah memberikan wewenang kepadaku untuk memeriksamu. Sekali lagi aku ingin mengulangi pertanyaan beliau. Apakah kau masih akan menyangkal tuduhan bahwa kau telah mendalangi perampokan itu? Iya. Ken Arok, kau berasal dari perguruan mana? Aku tidak akan menjawab. Pertanyaanmu tidak ada hubungannya dengan tuduhan yang kau jatuhkan kepadaku. Ada, Ken Arok. Ada. Jika aku bertanya sesuatu, tentu ada maksudnya. Nah, jawablah. Kau berasal dari perguruan mana? Aku tidak akan menjawab pertanyaan itu. Baiklah. Meski kau tidak mau menjawab, kau tentu orang yang paling mengerti atas perguruanmu. Siapa saudara seperguruanmu? Bagaimana? Aku tidak mempunyai guru, dan aku tidak mempunyai saudara seperguruan. Bagus, bagus. Kau berani mempertegas bahwa kau tidak mempunyai seorang guru dan juga tentu saudara perguruan. Jangan berbelit-belit. Cepat, katakan apa maksudmu. Baiklah, Ken Arok. Dengan disaksikan oleh tuanku Akuwu, Senopati Diposari, dan Kebo Ijo,
Kau telah mengatakan bahwa kau tidak mempunyai guru atau saudara seperguruan. Itu bisa kuartikan bahwa yang mempunyai kemampuan sepertimu tidak ada. Yang mempunyai kemampuan seperti yang bisa dilakukan oleh Ken Arok tidak ada. Nah, Ken Arok, bukankah orang yang baru saja memamerkan auman yang menggetarkan baru saja adalah kau? Apakah kau menolak? Tidak. Aku tidak akan ingkar. Memang aku telah melakukannya. Bagus, Ken Arok. Nah, dengarlah. 2 malam yang lalu, aku telah bertemu dengan orang berkuda putih, berjubah putih, dan bertutup wajah berwarna putih pula. Orang itu adalah perampok yang tengah membagi-bagikan hasil rampokannya. Orang itu adalah orang yang mempunyai kemampuan luar biasa. Aku dan sekelompok pasukanku yang mengepungnya ternyata dibuat tidak berdaya, karena ia mempunyai ilmu kanuragan yang aneh dan sangat menggetarkan. Ia mempunyai kemampuan mengaum seperti seekor singa, yang membuat kuda-kuda kami menjadi terkejut dan liar tidak terkendali. Orang itu mengaum, Ken Arok. Dan baru saja kau telah memperdengarkan auman singamu yang menggetarkan nyali itu. Tentu saja ada hubungan yang erat. Apakah kau menolak? Kenapa kau tertawa, Ken Arok? Kau ternyata seorang senopati yang cerdik, Tuan Senopati Pragolapati. Kau pintar menghubung-hubungkan apa yang kau dengar dan kau lihat. Tetapi aku tetap menolak. Apa alasanmu? Di malam yang Tuan maksud, aku berada di rumah Kebo Ijo. Semalaman kami bermain dakon di sana. Bahkan Kakang Senopati Diposari juga berada di sana. Aku mengetahui Kakang Diposari memang sengaja mengawasiku. Dan aku tidak merasa perlu keberatan. Nah, Tuan Senopati, di malam itu aku berada di rumah Kebo Ijo. Bagaimana Tuan bisa mengatakan aku berada di tempat lain membagi-bagikan hasil rampokan itu? Kakang Pragolapati. Bagaimana Diposari? Berilah kesempatan kepadaku untuk ikut berbicara kepada Ken Arok. Silakan. Ken Arok, aku tidak menolak apa yang kau katakan. Bahwa semalaman suntuk aku telah mengawasimu. Kau tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk pergi. Tidak mungkin bagimu untuk berada di 2 tempat sekaligus. Akan tetapi ternyata kau memang luar biasa, Ken Arok. Kau mempunyai berbagai ilmu kanuragan yang aneh-aneh tersimpan di dalam tubuhmu. Kuyakini kau menyimpan berbagai kemampuan yang seperti tidak masuk akal. Seperti yang kau lakukan padaku. Kau telah mengelabui aku, Ken Arok. Di depan mataku, yang aku lihat adalah kau yang tertidur pulas. Akan tetapi yang sebenarnya, kau yang lain. Sedang berkeliaran melakukan perampokan itu. Bukan main. Bagaimana, Ken Arok? Kakang Senopati Diposari sedang mengarang sebuah cerita. Cerita yang tidak masuk akal. Bukan aku yang mengarang cerita, Ken Arok. Akan tetapi seseorang telah memberitahukan aku. Siapa orang itu? Brahmana Logawi. Aku Tunggul Amatung nampak mengangguk-anggukan kepala. Matanya memandang tubuh Ken Arok yang duduk bersila, mulai dari ujung rambut hingga kakinya. Dan semua mata memandang pula pada Ken Arok, termasuk Kebo Ijo yang gelisah. Karena Kebo Ijo merasa dirinya telah terlibat terlampau jauh pada persoalan yang telah diciptakan oleh Ken Arok. Beberapa saat lamanya, Kebo Ijo menunggu Ken Arok menjawab. Brahmana Logawi. Ya, Brahmana Logawi. Beliau yang mengatakan kepadaku. Aneh. Mengapa kau bisa mempercayai kata Brahmana Logawi? Aku mengenal Brahmana Logawi belum lama. Belum ada 2 atau 3 tahun surya. Dan aku tidak pernah bercerita apapun kepadanya. Sayang sekali, Kakang Senopati Diposari. Aku menolak keteranganmu. Jika Brahmana Logawi bermaksud memberikan keterangan, beliau harus mengatakannya sendiri di sini. Dan demikian juga, keterangan yang kau berikan, Tuan Senopati Pragolapati, juga tidak bisa aku terima. Bisa jadi ada orang lain yang melakukan itu untuk merusak namaku. Ada orang lain? Mungkin kau bisa menyebutkan, Ken Arok. Sayang sekali aku tidak berkepentingan. Untuk apa aku harus mencarinya? Nah, telah aku jawab sekarang.
Dan tuduhan bahwa aku telah merampok itu hanya sebuah omong kosong. Senopati Diposari dan Pragolapati kemudian saling pandang. Mereka tidak mengira ternyata Ken Arok bisa demikian tangkas menjawab dan menangkis tuduhan dan tudingan mereka. Pragolapati kemudian menunduk. Aku Tunggul Ametung kembali angkat bicara ketika tiba-tiba perhatian mereka terpecah oleh kehadiran seorang prajurit. Ada apa, prajurit? Ampun tuanku, 2 orang perempuan, ibu dan anak yang telah kehilangan suami akibat perampokan yang terjadi itu mengajukan permohonan untuk menghadap. Baik, suruh ia menghadapku di sini juga. Sekarang tuanku? Ya, sekarang. Hadapan aku Tunggul Ametung, Ken Arok dicecar dengan berbagai pertanyaan dan tuduhan. Tetapi dengan tangkas Ken Arok mampu mengaburkan tuduhan itu sebagai suatu hal yang tidak mendasar. Meski Senopati Pragolapati dan Diposari serta aku merasa yakin Ken Aroklah orang yang bertanggung jawab di balik perampokan itu, tetapi mereka tidak menemukan bukti yang kuat untuk menjebloskan Ken Arok ke penjara. Saat itu 2 perempuan mengajukan permohonan menghadap. Aku menerimanya. 2 perempuan itu jelas nampak dipeluk duka. Siapakah kau, Nyai? Hamba Nyai Joyo Tangkar, tuanku. Dan yang bersamamu? Ini anak hamba Probosiwi, tuanku. Kau menghadapku dengan membawa tangis. Kenapa? Ampun, tuanku. Ya, kenapa? Hamba mohon keadilan, tuanku. Kau datang untuk meminta keadilan kepadaku? Apa yang telah menimpamu, Nyai? Sudah, tahan tangismu, Nyai. Berbicaralah, apa yang telah terjadi? Tuanku, kami tidak tahu nasib apakah namanya yang tengah kami sandang ini, tuanku. Kami adalah ibu dan anak yang kemarin masih mempunyai suami. Tetapi sekarang kami berdua telah menjadi janda. Suami hamba mati, tuanku. Menantu hamba atau suami anak hamba Proposiwi juga mati. Perampok telah membunuh mereka, tuanku. Kami mohon keadilan, tuanku. Kakang Mahisa Kuning, suami hamba, tuan. Ia meninggalkan hamba, meninggalkan calon bayi yang masih berada di dalam kandungan hamba. Mohon keadilan, tuan. Probosiwi, perempuan itu lebih mampu mengendalikan diri daripada ibunya. Tetapi butiran-butiran air matanya jatuh bergulir, merambati pipi untuk kemudian membasahi pangkuannya. Wajahnya pucat, kesedihannya menyebabkan dia tidak mungkin merapikan diri kala menghadapi aku. Sebaliknya dengan Nyai Joyo Tangkar, perempuan itu tidak mampu mengendalikan diri. Tangisnya terurai. Aku Tunggul Ametung memandang halaman dan kemudian mengalihkan pandangan matanya pada Ken Arok serta Kebo Ijo. Ken Arok buru-buru menundukkan kepalanya, sedangkan Kebo Ijo tidak pernah mengalihkan pandangan matanya dari kedua perempuan yang sedang digenggam duka itu. Aku ikut bersedih dengan malapetaka yang kau alami bersama anakmu Nyai Joyo Tangkar. Aku pernah mendengar bahwa suamimu adalah seorang lelaki kaya yang dermawan, yang banyak membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Baru-baru ini aku mendengar suamimu telah menyumbang sebuah tempat peribadatan. Suatu hal yang luar biasa. Karena hal itu jarang dilakukan oleh orang-orang kaya yang lain. Tetapi naifnya, orang yang semacam suamimu yang mempunyai sifat-sifat yang baik, yang menyejukkan hati orang-orang di sekitarnya, justru mendapatkan bencana yang mengerikan. Baru-baru ini muncul seorang perampok yang berlagak pahlawan. Ia merampok orang-orang kaya dan membagi-bagikan hasil rampokannya itu kepada orang-orang kecil. Ia menjadi pahlawan yang disanjung-sanjung seperti dewa yang turun dari langit, menaburkan wangi bunga-bunga kebahagiaan. Tetapi
Sekarang aku melihat yang kau alami, Nyai. Ternyata perampok itu menyimpan bulu-bulu di jantungnya. Tumbuh bulu-bulu menjijikkan di permukaan hatinya. Seorang perempuan kehilangan suami. Perempuan yang lain kehilangan bukan saja suami, tetapi juga menantunya. Lebih dari itu, Nyai, adalah kehidupan yang tidak menentu dan gelap untuk masa selanjutnya. Apalagi Nyai Probosiwi hamil. Dan kelak, jika Nyai Probosiwi melahirkan, tidak ada suami yang tergopoh-gopoh mencarikan dukun dan bahkan memberikan pengayoman. Nah, terpuji benar kelakuan perampok itu. Pragolopati, kau mendengarkan kata-kataku? Hamba tuanku, hamba mendengarkan. Apa kau bisa meresapi apa yang aku katakan itu? Hamba bisa meresapi tuanku. Bisa membayangkan bagaimana duka yang akan dialami oleh kedua perempuan itu untuk selanjutnya? Hamba bisa membayangkan. Dan kau Diposari? Hamba tuanku. Apakah kau mendengar apa yang aku katakan tadi? Hamba tuanku. Hamba bisa merasakannya, sebagaimana Kakang Pragolapati merasakan. Hamba telah membayangkan kesedihan dan duka yang berkepanjangan yang akan dialami keduanya. Bukan saja mereka telah kehilangan suami, keluarga, pengayoman, akan tetapi mereka telah kapedotan sikatresnan. Terputus hubungan cinta yang dicampakkan oleh perampok biadab itu dengan kasar. Kau benar, Diposari. Kau telah mengungkapkan isi hatimu dengan lebih gamblang. Aku percaya. Ya, aku percaya jika perasaan yang demikian bisa tumbuh di hatimu, Diposari, yang tumbuh pula di dadamu, Pragolapati. Akan tetapi, belum tentu perasaan yang demikian mengendap pula di hati orang lain. Perampok itu misalnya. Perampok itu tentu mampu mengucapkan hal yang lain, yang berbeda dengan apa yang ada di dalam dadanya. Kulit dan isi sama sekali bertolak belakang. Bahkan kepandaian berbicara, kepandaian membantah, dan lain sebagainya telah mengaburkan persoalan ini. Orang macam itu akan tertawa terbahak-bahak jika mengintip ke dalam hatinya sendiri. Seleret rona merah menggerataki wajah Ken Arok yang ternyata tidak mampu menyembunyikannya. Ken Arok yang semula menunduk kemudian mendongak. Dengan tatapan yang beringas dia memandang aku. Aku merasakan ada desir di dalam dadanya. Namun sesaat kemudian, Ken Arok memandang kedua perempuan yang datang menghadap aku itu. Tanpa meminta perkenan aku sebagaimana layaknya, Ken Arok kemudian berbicara. Nyai, namaku Ken Arok. Aku ikut bersedih dengan malapetaka yang kau alami. Nyai, apakah kau bisa mengenali perampok itu? Atau mungkin Nyai bisa mengenali akukah yang telah merampok Nyai berdua dan membunuh suami Nyai berdua? Nyai, perhatikan wajahku baik-baik. Atau mungkin kau bisa mengenali ciri-ciri tubuhku. Akukah yang telah berlaku biadab itu? Bukan, Tuan. Bagaimana dengan kau, Nyai Probosiwi? Apakah kau mengenali aku sebagai perampoknya? Bukan, Tuan. Bukan. Perampok itu berjumlah 3 orang. Tubuhnya tinggi besar semuanya. Perampok itu bukan Tuan. Wajahnya kasar-kasar. Perampok itu tidak menutupi wajahnya? Tidak, Tuan. Ketahuilah, Nyai. Aku dipanggil menghadap aku di pagi ini karena aku dituduh telah merampok keluargamu. Bahkan membunuh suami-suamimu. Kata-kata tuanku ini tentang orang lain yang tidak mempunyai perasaan itu ditujukan kepadaku. Nah, Nyai, untuk membersihkan namaku, aku akan membantumu untuk mencari perampok jahanam itu. Bagaimana? Terima kasih, Tuan. Tuanku. Tuanku telah mendengar sendiri apa yang dikatakan oleh kedua perempuan ini. Bahwa perampok itu berjumlah 3 orang. Masing-masing bertubuh tinggi besar. Dan orang-orang itu jelas bukan hamba. Karena itu hamba mohon, Tuanku mencabut kembali tuduhan perampokan itu dari hamba. Tuanku telah mendengar sendiri pengakuan 2 perempuan itu. Tuduhan Tuanku kepada hamba sama sekali tidak terbukti. Beberapa saat pendopo dicengkram suasana hening dan sepi. Aku diam, Pragolapati dan Diposari diam. Hanya gemuruh degup jantung yang mengawal gejolak hati yang serasa membuncah
di hati semua yang hadir di pendopo pasewakan itu. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.